Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan pertama kita pada mata kuliah tentang sistem manajemen lingkungan. Pagi ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana sistem manajemen lingkungan dan bagaimana penerapan di perusahaan. Kalau kita lihat, pada sistem manajemen lingkungan itu ada 3 kata yang perlu kita pahami apa itu definisinya. Yang pertama itu sistem, kemudian manajemen, kemudian lingkungan. Kalau kita uraikan, kata sistem merupakan suatu komponen yang saling berhubungan dan kemudian dilakukan upaya manajerial terhadap lingkungan. Lingkungan di sini kalau kita kaitkan dengan perusahaan, berarti ada upaya-upaya dari pihak perusahaan atau pihak pemrakarsa untuk menjaga lingkungannya. Seperti misalnya tentang limbah, kemudian faktor lingkungan lain seperti bising, kemudian polutan atau polusi, dan berbagai macam aspek-aspek lingkungan yang perlu kita lakukan tindakan dan dimuat dalam suatu sistem manajemen yang nantinya akan dilaksanakan oleh setiap organ-organ dalam suatu perusahaan ataupun industri. Karena kita berbicara masalah sistem manajemen, maka perlu adanya pedoman yang mendasari. Sekarang bahwa pedoman yang mendasari untuk sistem manajemen lingkungan itu dimuat dalam ISO 14001-2015 yang dulunya merupakan ISO 14001-2004. ISO ini merupakan standar internasional yang berisi syarat-syarat untuk mengimplementasikan tentang sistem manajemen lingkungan. Kalau kita lihat dari definisi di atas bahwa SML itu merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang dipergunakan untuk mengembangkan, melaksanakan, mencapai, mengevaluasi, dan memelihara kebijakan-kebijakan lingkungan, serta mengelola aspek-aspek lingkungan. Kalau kita lihat dari definisi di atas bahwa ada 4 aspek yang perlu kita lakukan terkait dengan SML ini. Di ISO itu ada namanya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Pada ISO 14001 ini sebenarnya ada 10 klausul yang menurut PDCA tersebut nanti dipilah-pilah. Misalnya mana yang masuk pada bagian plan, mana yang masuk pada bagian do, mana yang masuk pada bagian check, dan mana yang masuk pada bagian action. Kalau dilihat dari definisi di atas bahwa ini perlu adanya dokumen dan dukungan dari pimpinan perusahaan supaya aspek-aspek lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi dalam suatu perusahaan itu bisa kita jaga dan bisa kita lakukan pengendalian secara berkelanjutan. Bukan cuma masalah pengendalian, tapi juga masalah perbaikan kalau misalnya ada lingkungan-lingkungan yang tercemar. Misalnya, kalau kita melakukan pengukuran tentang kebisingan itu bagaimana cara kita melakukan pengukuran. Di situ sebenarnya dimuat dalam suatu dokumen, dimuat dalam suatu kebijakan yang memuat tentang teknis pelaksanaan pengukuran kebisingan. Misalnya yang pertama itu pada bagian perencanaan, kalau kita berbicara masalah plan, itu bahwa kita merencanakan untuk mengukur kebisingan minimal 2 kali setahun dengan menggunakan pihak ketiga yang telah tersertifikasi. Kemudian kita juga melakukan pemantauan kebisingan dengan melibatkan berbagai aspek misalnya pada
HSE atau Environmental Safety and Health. Kemudian setelah dilakukan pengukuran, aspek apa lagi yang perlu kita patuhi, yang perlu kita penuhi? Itu yang kedua, bagaimana kita menganalisis hasil pengukuran kebisingan tersebut. Kemudian misalnya jika ada permasalahan atau persoalan, maka kita wajib melakukan tindakan perbaikan. Itu nanti masuk pada bagian ceknya. Nah, tindakan perbaikan itu seperti apa misalnya? Jadi kalau kita berbicara masalah hierarki pengendalian risiko dalam ketiga itu ada 5 aspek hierarki pengendalian. Yang pertama itu masalah eliminasi, kita menghilangkan sumber bising. Kalau misalnya agak susah, kita mengganti, substitusi. Kemudian kalau misalnya mengganti itu agak susah, maka kita melakukan tindakan yang ketiga, misalnya teknis, rekayasa engineering. Misalnya kita melakukan perbaikan mesin, kemudian memasang peredam kebisingan, atau berbagai macam aspek pengendalian lain. Yang keempat itu adalah penggunaan APD. Jadi kita nanti tentukan kira-kira pada area ini APD apa yang lebih pas, kemudian pada area ini itu APD apa yang lebih pas, tergantung dari intensitas kebisingan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi atau kegiatan-kegiatan lain dalam suatu industri. Dan yang terakhir itu adalah manajemen. Kemudian masuk pada manfaat ISO, manfaat sertifikasi ISO. Itu yang pertama adalah perlindungan terhadap lingkungan. Karena yang pertama kalau kita bahas, karena kita berpedoman pada suatu negara, dan dalam suatu negara tersebut ada berbagai macam aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana perlindungan lingkungan. Jadi misalnya, Undang-Undang tentang lingkungan hidup itu diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kalau kita berbicara masalah lingkungan lain, contohnya udara, maka kita mengacu pada misalnya pada PP Nomor 41 Tahun 2000, tahun 1999. Ini jika salah, saya mohon maaf. Kemudian juga berbagai macam peraturan-peraturan lain, contohnya kalau tentang limbah, ada limbah cair, limbah gas, limbah B3, itu diatur oleh peraturan tersendiri. Dari dalam satu sistem ini, dia mengatur bagaimana upaya kita untuk melakukan pengendalian terhadap lingkungan sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam suatu peraturan suatu wilayah, negara, kemudian provinsi, ataupun kota dan kabupaten. Kemudian kalau kita berbicara masalah yang pertama dan yang kedua itu tentang perlindungan lingkungan, berarti ada standar-standar atau baku mutu lingkungan atau LAB yang perlu kita patuhi, yang perlu kita patuhi supaya tidak terjadi perubahan-perubahan lingkungan yang bisa merugikan baik lingkungan itu sendiri, kemudian masyarakat maupun nanti perusahaan. Kemudian yang ketiga itu pembentukan sistem pengelolaan yang efektif. Yang keempat itu penurunan biaya. Yang kelima itu bagaimana penurunan angka kecelakaan kerja. Kemudian peningkatan hubungan masyarakat sampai kepada peningkatan kepuasan konsumen. Kalau kita bahas pada masalah poin nomor 4, penurunan biaya, ini bisa kita kaitkan dengan bagaimana akibat dari jika kita tidak melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Jadi misalnya di pertambangan itu kita melakukan kegiatan eksplorasi. Kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi yang berlebihan, maka ada resiko-resiko lingkungan yang timbul. Misalnya resiko longsor, kemudian resiko hilangnya vegetasi yang dilindungi, dan berbagai macam masalah lingkungan yang ada di pertambangan. Ini kalau kita mengaitkan dengan ISO ini, maka ini juga sebenarnya diatur bagaimana kita melakukan penanganan lingkungan supaya tidak ada semacam kerugian-kerugian nanti yang timbul akibat dari lingkungan yang berubah ke arah
yang negatif. Kemudian yang kelima tadi misalnya penurunan angka kecelakaan kerja. Ini kalau kita kaitkan dengan di pertama kan misalnya, jika ada longsor maka kemungkinan akan ada kecelakaan kerja. Maka bagaimana upaya perbaikannya? Misalnya dengan melakukan tahap reboisasi, kemudian reklamasi, maupun remediasi, baik fitoremediasi maupun bioremediasi. Yang kelima, peningkatan hubungan masyarakat. Ini juga berkaitan dengan aspek lingkungan. Biasa kalau di pertambangan itu kan polutan batu bara yang berpengaruh pada masyarakat, kemudian hilangnya sumber air di masyarakat, kemudian misalnya ada limbah-limbah yang dibuang ke masyarakat atau ke badan air yang menjadi konsumsi oleh masyarakat. Kemudian meningkatkan kepuasan konsumen. Ini tadi kita sudah bahas bahwa bagaimana itu perlu lingkungan hidup, itu misalnya kita mengurangi limbah berbahaya, kemudian kita menurunkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, kemudian kita melakukan upaya daur ulang supaya limbah-limbah tadi bisa dimanfaatkan kembali untuk proses produksi. Ini juga misalnya pada peraturan, itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan aspek lingkungan apa yang kita lakukan kegiatan manajemen. Perencanaan, do, kemudian check, dan action. Jadi misalnya kalau kebisingan, jadi kita bisa mengatur pada Permenaker nomor 5 tahun 2015 atau Permenkes nomor 70 tahun 2016. Ya kalau misalnya kita tentang pencemaran udara, berarti kita mengacu pada undang-undang atau PP terhadap pengendalian dan pengelolaan pencemaran udara. Jadi kalau kita misalnya berkaitan dengan air, maka juga kita harus mengacu pada aturan-aturan yang memuat tentang perlindungan air, kemudian upaya pengolahan limbah yang dibuang ke badan sungai, dan berbagai macam aturan-aturan lain yang mengikat. Kalau kita tadi sedikit menambahkan bahwa untuk bagian penurunan biaya, jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan kimia yang lebih sedikit, maka resiko-resiko yang ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia tersebut bisa kita lebih cepat tangani. Jadi, misalnya kalau untuk penggunaan bahan kimia, itu kita menggunakan etanol. Etanol itu kan merupakan bahan kimia yang terdapat pada alam dan juga bisa yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau misalnya bahan kimia etanol itu kita merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kimia yang dibuat oleh manusia, maka kita berusaha untuk mencari bahan pengganti yang memiliki kualitas ataupun memiliki kandungan etanol. Jadi misalnya itu pada ampas tebu itu mengandung etanol. Kemudian juga bisa untuk berkurangnya tumpahan-tumpahan bahan kimia. Ini juga misalnya pada penurunan kecelakaan kerja, misalnya berkurangnya angka karyawan yang mengalami kecelakaan akibat dari kegiatan-kegiatan produksi atau akibat dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian peningkatan masyarakat, kalau di perusahaan itu ada namanya program CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini sebenarnya merupakan program di mana ada tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan perubahan-perubahan terkait dengan kesehatan yang di masyarakat. Kemudian peningkatan konsumen ini saya kira sudah lebih jelas. Ini coba kita sedikit membahas tentang bagaimana itu PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Pada bagian plan yaitu misalnya establish environmental objective and process necessary to deliver result in accordance with the organization environmental policy. Ini kalau kita kaitkan bahwa di sini ada
kebijakan dari pimpinan perusahaan atau ada tanggung jawab dari pimpinan perusahaan serta ada komitmen dari pimpinan perusahaan untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini harus dibuat dalam bentuk aturan atau kebijakan, berarti dia harus tertulis. Jadi itu misalnya bahasanya itu bahwa organisasi berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, baik perubahan lingkungan hidup dan perbaikan-perbaikan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ini do, ini pelaksanaannya, yaitu implement the process as planned. Ini artinya setelah ada kebijakan itu yang di dalamnya dimuat plan atau rencana-rencana apa terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini kita melakukan implementasi. Misalnya pada bagian kebijakan tadi, untuk kebisingan, kita plannya itu melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kebisingan, baik kebisingan personal maupun kebisingan lingkungan. Ini pada dunia ini kita melakukan pelaksanaannya. Ya, bagaimana pelaksanaannya itu? Berarti kita melakukan upaya implementasi. Kita melakukan pengukuran di area ini misalnya 2 kali sebulan atau 2 kali seminggu, tergantung dari kebijakan-kebijakan perusahaannya. Kemudian pada bagian cek, ini kita melakukan monitor and measure atau penilaian proses gain lagi terhadap kebijakan lingkungan, termasuk di dalamnya komitmen, kemudian environmental objective, and operating criteria, and report result. Ini artinya kalau kita melakukan bagian cek, kira-kira pada bagian do ini dan bagian plan ini, ada enggak kegiatan-kegiatan kita yang perlu tindakan perbaikan. Contohnya, jadi kalau misalnya kita berbicara masalah limbah itu kan merupakan bagian dari SML. Pada bagian plan kita melakukan upaya pengendalian limbah dengan menggunakan metode X. Kemudian setelah kita melakukan bagian do, kita melakukan pengendalian limbah atau pengelolaan limbah itu dengan menggunakan metode X. Ternyata hasil yang keluar selama metode tersebut itu masih di atas baku mutu lingkungan atau NAB yang dipersyaratkan oleh peraturan. Jadi apa yang kita lakukan? Bisa kita mengganti metode menjadi metode Y, atau kita menambahkan aspek-aspek tertentu pada metode X tadi. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kita menggunakan metode lumpur aktif, kemudian pada bagian cek ini kita menemukan suatu adanya ketidaksesuaian, maka mungkin kita bisa menambahkan sedikit penggunaan bahan kimia yang bisa menurunkan parameter tertentu terkait dengan limbah supaya bisa di bawah baku mutu lingkungan. Kemudian action ini kita melakukan tindakan berkelanjutan, perbaikan berkelanjutan. Jadi yang tadi PDCA ini dia akan selalu dilakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan pada bagian X-nya. Jadi ini seperti lingkaran yang tidak terputus. Ini contohnya bahwa skop dari Environmental Management System atau SML itu ada planning, ada support and operation, ada performance, evaluasi, ada improvement. Jadi semuanya itu ada bagian leadership yang mengawal keempat aspek tadi, ada planning, support, operation, performa, evaluasi, improvement. Ini nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya sesuai dengan klausul-klausul yang ada pada sistem manajemen lingkungan. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa planning, plan, do, check, and action ini
dia tidak akan berjalan jika dia tidak memiliki komitmen dari leadership atau pimpinannya. Jadi ini makanya fungsinya leadership itu supaya dia bisa menjalankan pada aspek PDCA ini terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Sebenarnya apa sih itu ISO 14001? Ini sebenarnya adalah aturan atau pedoman yang melakukan pengendalian terhadap environmental issue yang relevan atau isu lingkungan yang masih relevan. Ini seperti polusi udara, kemudian air, kemudian air limbah, kemudian waste management, kemudian kontaminasi tanah, kemudian perubahan lingkungan, mitigasi, sampai kepada sumber daya alam yang kita gunakan itu kita bisa lakukan dengan efektif dan efisiensi. Pada bagian perbaikan utamanya itu pada ISO, kita berusaha untuk meningkatkan keunggulan manajemen lingkungan dalam proses perencanaan strategi organisasi, kemudian masukan lebih besar dari kepemimpinan sampai kepada komitmen yang lebih kuat untuk mendorong kinerja lingkungan. Ini kita berbicara masalah teori ya. Manfaat apa yang bisa kita bawa pada organisasi itu? Artinya yang pertama itu karena kita terikat dalam suatu aturan negara, maka kita harus menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan peraturan lingkungan dan peraturan yang ada pada negara yang kita tinggali. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterlibatan kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Karena sebenarnya aspek lingkungan ini adalah aspek yang secara tidak langsung ya, itu merupakan aspek yang memerlukan biaya sebenarnya, maka ini perlu adanya keterlibatan pimpinan dan keterlibatan karyawan sehingga aspek ini bisa kita lebih patuhi. Kemudian meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan stakeholder melalui komunikasi strategis. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak melaksanakan perbaikan lingkungan atau lingkungan yang lebih baik, maka ada kemungkinan penurunan reputasi perusahaan, kemudian intervensi atau tindakan intervensi yang dilakukan oleh stakeholder atau pemerintah serta pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan perusahaan kita. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan produksi sebenarnya. Kemudian mengapa ISO 14001 direvisi? Itu sebenarnya untuk mematuhi, meninjau, dan merevisi secara berkala untuk memastikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu tetap relevan dengan pasar. Perubahan ini memastikan bahwa standar tersebut kompatibel dengan standar sistem manajemen lingkungan, manajemen lainnya. Ya, keuntungannya misalnya pengurangan konsumsi energi dan air, kemudian pendekatan yang lebih sistematis terhadap kepatuhan hukum, serta peningkatan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan, kita nanti berlanjut pada media lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.